Konten hari ini bersama dengan calon legislatif dari PSI. Namanya siapa, Bang? Bro Dirgantara Rex Sumartua Bang Aribuan. Iya, dipanggil Bang Dirga. Beliau adalah caleg PSI nomor Urut 4. nomor urut 4 di Dapil. Dapil 1 Kota Medan, Medan Helvetia, Medan Baru, Medan Barat, Medan Kebisa. Oke. Nah, pertanyaan pertama, Bang. Ya, gimana tuh? Abang lebih percaya mana? Apa yang akan terjadi duluan di Indonesia? Apakah Indonesia bebas korupsi atau Indonesia terbebas dari unsur-unsur SARA? Karena kan pertanyaan ini muncul karena PSI itu kan getol sekali masalah menolak intoleransi dan menolak korupsi. Apa yang akan terjadi duluan di Indonesia? Apakah bebas SARA atau bebas korupsi? Silakan, Bang. Menurut saya lebih ke bebas SARA. Kenapa bebas SARA? Karena korupsi itu terjadi di Indonesia. Itu udah kayak lingkaran setan, bro. Kenapa lingkaran setan? Kita nggak bisa mempersalahkan salah satu elemennya. Oke. Sekarang kita nih, caleg nih, saya caleg nih ya. Oke. Saya caleg di sini. Saya mau nyalahkan penduduknya, salah penduduknya. Tidak Mau dong. nyalahkan calegnya, salah calegnya. Karena lingkaran setan. Iya. Jadi bro, begini, saya mau nanya. Kalau saya nanya nih, masyarakat sebagai bibit korupsi di caleg, di pencalekan. Bro setuju atau nggak? Saya sepakat. Sepakat. Karena gini, saya datang ke dapil, saya turun, saya bersalaman sama ibu-ibu, saya bersalaman sama bapak-bapak di situ, dia nanya. Cuman salaman aja, Bang. Uangnya mana yang biru atau yang merah? Saya tahu itu, saya paham itu Medan sekali. Medan. Bagaimana? Jadi gini, gaji DPRD Kota Medan itu tidak seberapa dibanding anggaran yang dikeluarkan dia untuk kampanye. Calon anggota legislatif di Kota Medan minimal mengeluarkan dana 500 sampai 1 miliar. Wadidaw, sangat besar dong uang itu, 500 juta dong. Kisaran gaji 30 juta Per bulan. per bulan. Reses 3 kali setahun. Uang reses juga paling berapa? Jadi coba bayangkan buat yang nonton ini, Iya. jika kalian masih meminta uang, kalian jangan berpikir korupsi di Kota Medan bakal hilang. Itu sulit mustahil. Iya, saya juga sepakat sebenarnya. Jadi yang saya pikirkan bakal hilang dulu tuh SARA. Nah, kalau saya SARA. Saya SARA. Karena SARA itu kita lebih ke bagaimana menghargai satu sama lain. Iya. Menghargai lebih mudah dibanding kita tidak menerima uang. Itu Iya. sangat sulit karena perspektif kita masih tentang money oriented. Iya, money oriented. Saya sepakat itu. Nah, kemudian Bang, Abang maju sebagai caleg DPRD Kota kan? DPRD Medan. Isu apa yang Abang angkat sehingga Abang bilang, ini aku maju sebagai calon anak muda yang bawa isu ini nih? Isu apa yang mau bawa? Jadi saya kan masih berusia 24 tahun nih, Bro. Ya kan, 24 tahun. Segmentasinya anak muda. Benar. Yang saya perjuangkan kepentingan anak muda. Iya. Kota Medan dibilang kota metropolitan, katanya. Anak-anak muda Medan katanya anak-anak muda milenial metropolitan, katanya. Jadi saya fokus terhadap bagaimana produktivitas anak-anak Medan. Jadi bagaimana anak-anak Medan mampu mengelola dirinya sendiri dan mampu bersaing terhadap anak-anak muda di daerah lain. Oke. Pertama, keterbukaan akan konektivitas internet. Karena apa? Saya ngelihat anak Medan itu butuh internet. Oke, saya sepakat. Anak muda Kota Medan butuh nongkrong. Saya sepakat sekali. Anak muda Medan butuh nongkrong, butuh internet yang tidak bayar. Saya sangat sepakat. Nah, sepakat kan? Jadi bagaimana saya melihat di sini ada kuncinya adalah transformasi ruang terbuka. Oke. Dan sarana olahraga tentunya. Karena di setiap taman pasti ada fasilitas olahraga. Seharusnya Harusnya ada. Ada. Jadi bagaimana taman-taman yang ada di Kota Medan bisa terkonektiviti dengan internet. Oke. Supaya apa? Supaya internet itu bukan lagi dianggap sebagai ancaman atau bahaya untuk membuat anak Medan itu jadi autis gitu. Di situ kita bisa bermain, di situ kita bisa berkumpul, ngerjain skripsi tanpa mikirin duitku apa ya untuk nongkrong ke kafe ini, pakai duit apa. Jadi di situ bisa nongkrong, bisa ngerjain skripsi, bisa produktif, bisa menjalankan bisnis online, bisa bisnis online saling tukar pikiran. Karena apa? Dunia jendela ini udah luas. Iya. Tinggal ngebuka Google, seluruh Dunia apapun tuh ada. kebuka dunia itu. Saya sepakat. Jadi kita tidak boleh menyempitkan dunia itu. Jadi kita akan membuka seluas-luasnya produktivitas anak muda. Yang kedua, transformasi ruang olahraga. Pertama ruang publik, dua ruang olahraga. Oke, Kenapa? olahraga.
anak-anak Medan punya kualitas di bidang olahraga yang luar biasa. Kenapa saya bilang? Karena anak-anak Medan kalau dari prestasi-prestasi olahraga bisa lumayan lah. Tapi apa yang kurang? Lagi-lagi sarana, infrastrukturnya yang kurang. Kita bisa lihat di taman-taman olahraga sekarang. Kalau kita mau main futsal pasti mahal harganya. Ya. Kalau setiap taman punya satu atau dua lapangan futsal, berapa bibit bisa tercari dari situ, bro? Karena pekerjaan jadi PNS sekarang udah jadi sesuatu yang mustahil, bro. Penerimaan PNS satu orang berbanding dengan 100 orang atau 1000 orang, bro. Benar, saya sepakat. Kita harus menciptakan pekerjaan baru, bro. Sepakat kan? Sepakat. Dan kenapa harus transformasi ruang terbuka lewat internet? Karena kita tidak bisa berharap dari PNS lagi. Pertama, kalau ada internet, orang bisa bisnis online. Ya. Dari YouTuber kayak bro, kan nih ya. YouTuber duitnya sekarang lebih besar daripada dokter bisa jadi PNS. Yang kedua, transformasi ruang olahraga. Jadi atlet juga harus bisa hidup. Nah, disitulah nanti kita buat rancangan undang-undang yang mengatur kehidupan atlet juga nanti. Bagaimana atlet itu mendapatkan penghargaan, kualitas hidupnya terjamin. Karena apa? Saya pengalaman di Bandung, semua taman udah terlengkapi wifi. Bandung, Bang. Bandung. Saya sama ini kuliah di Universitas Pajajaran di hubungan internasional. Saya cinta Bandung. Yang kedua, anak-anak muda, anak-anak SMA di Bandung tidak takut untuk menjadi atlet. Karena apa? Karena mereka kehidupan kuliahnya terjamin. Contoh, anak-anak di Muda Bandung mendapatkan jalur prestasi ke Universitas Pajajaran. Seluruh olahraga? Iya, jalur olahraga. Waduh, jadi Pajajaran. mereka tidak takut untuk menjadi atlet. Karena atlet itu punya hak untuk hidup juga. Karena dia udah mengharumkan nama kotanya. Dia berhak untuk bersekolah. Jadi dia tidak takut lagi. Jadi kira-kira gagasan itu, bagaimana ayo anak muda kita merubah mindset dalam politik, kita berpolitik, tempatkanlah wakil di parlemen. Iya, parlemen itu penting untuk bersuara. Iya, gitu. Apalagi anak muda di parlemen itu. Sekarang parlemen kita isinya orang-orang tua dong, yang sudah mas turun ke dapil ya kan. Yang sekarang yang turun ke dapil Medan nih, isinya tim ses semua dong, bukan calonnya langsung. Bukan tim sesnya. Jadi duit 100.000-nya, bro. Begitu. Iya. Nah, kalau kalian perhatiin di Medan ini sebenarnya politiknya bukan politik kualitas, tapi politik identitas. Jadi apapun yang kau bawa, kalau identitasmu bagus, kau bayar aku berapa, itu yang kau pilih. Dan terjadi. Jadi kalau politik di Medan tuh begini, ini duit 50.000, gue salamin ke dia. Saya pilih Anda. Waduh, mengerikan sekali. Duit 50.000 untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun. Terlalu kecil, bro. 50.000 kau beri rokok habis 1 hari. Sementara yang ngasih kau duit 50.000 berpuasa 5 tahun. Hidup kau 5 tahun di tangan dia, gitu. Iya. Mengerikan sekali. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana mau bawa isu anak muda ke dalam dapil yang isinya anak mudanya tidak mau tahu politik? Dapil 1 Medan itu, aduh. Jadi bukan dapil yang anak mudanya keren paham politik. Jadi kalau dapil saya itu memang tingkat anak mudanya besar. Iya, anak mudanya banyak. Anak mudanya tukang nongkrong. Tapi begitu dihadapi nama politik, ngeri semua. Padahal mereka nggak tahu beras yang mereka makan itu produk politik. Saya sepakat. Ya kan? Aturan-aturan kampus yang mereka sekarang itu produk politik. UKT, uang kuliah tunggal segala macam itu produk politik. UKT dong, UKT itu politik. Hei mahasiswa, hoi. Itu politik. Kenapa lampu merah kau harus berhenti? Itu produk politik, bro. Oh iya, iyalah. Ada kesepakatan di situ kan di Jati. Yang ketiga, bagaimana cara masuk ke mereka? Memang kita nggak bisa pragmatis ke sana. Benar. Kita harus bawa isu-isu apa yang mereka senangi. Oke. Kita harus datang ke tempat mereka berolahraga, datang ke tempat mereka nongkrong. Kita harus membuka wawasan mereka. Iya. Karena memang ini bukan salahnya anak muda, bro. Anak muda antipati politik bukan salah anak muda. Betul. Yang dipertontonkan di media massa sekarang politik yang caci maki, politik kotor, politik sara, politik identitas. Nah, itu nggak masuk di karakteristik milenial. Apalagi milenial kita generasi yang tidak mau susah, generasi yang mau semuanya instan. Iya. Itu yang harus kita rubah. Milenial itu adalah generasi muda yang mau berjuang,
untuk mendapatkan kesuksesannya. Terlebih bonus demografi 2035 usia pekerja kita itu membludak. Kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu, bro, kita akan menjadi negara yang stagnan, tidak akan menjadi negara maju. Kita tetap di situ aja. Jadi bagaimana kita anak muda mau berpolitik, bagaimana kita membuka wawasan mereka itu penting. Karena apa? Karena itu tadi saya bilang, nggak semua anak muda bisa jadi PNS sekarang. Jadi gitu. Bagaimana anak-anak muda ini dengan usia-usia produktif mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar jadi PNS. Gitu. Karena pekerjaan itu banyak kan begitu. Iya, cuma PNS. Itu tadi saya bilang. Jadi saya masuknya lewat itu, lewat hobi mereka, lewat apa yang mereka sukai. Karena kalau kita berharap apa yang kita mau, masukin ke mereka susah. Ya, saya sangat sepakat karena apa ya, Abang Dirga ini adalah pencarian top pertama waktu saya nyari PSI Medan. Bang Dirga ini pertama ini saya langsung wawancara gitu, langsung janjian gitu. Akhirnya hari ini dapat. Nah kemudian Bang, kebayang nggak sih Bang, ketika nanti Abang naik nih, masuk duduk nih, ya misalnya duduk nih, amin, karena dia sudah pesimis dari awal. Ada nggak bayangan siapa yang mau Abang ajak kerjasama untuk pengangkatan isu ruang publik terbuka dan ruang olahraga untuk anak muda? Ada nggak? Udah tahu nggak nih rencananya mau kemana? Step by step mau pengerjaannya gimana? Udah dapat belum? Kalau untuk kerjasama, pertama kalau untuk olahraga, kebetulan kan saya selama ini aktif di futsal nasional. Futsal bro, futsal. Saya juga kenal sama beberapa pentolan-pentolan olahraga yang lain. Jadi saya akan mencoba bekerja sama mereka. Untuk ruang terbuka mungkin dengan aktivis-aktivis lingkungan hidup, aktivis-aktivis ruang terbuka, kita akan melakukan tender sama Telkomsel, sama Telkom maksudnya. Bagaimana mereka mampu mengalirkan internet yang ada di dapil saya, di dapil Kota Medan terutama. Jadi kita membuka kesempatan terhadap orang-orang yang mau bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Medan. Ingat, DPRD itu bukan mau proyek pemerintahnya. Iya dong. Tapi sekarang mau uangnya. Itu bohong. Gitu. Nih ya, untuk kalian yang sekali lagi, yang DPR dan DPRD itu ada fungsi pengawasan anggaran. Ada. Fungsi pengawasan anggaran tuh ada. Jadi kalau mereka ini mengatur anggaran, bekerjasama dengan pemerintah. Pemerintah nggak setuju, nggak jalan anggarannya. Jadi tugas DPRD itu ada 3. Ada 3. Legislasi yang pertama. Ya, legislasi. Ini untuk perda. Perda. Kedua, fungsi pengawasan. Pengawasan kita mengawasi pemerintah yang lagi bekerja. Benar. Karena saya DPRD kota, saya mengawasi wali kota. Ya. Yang ketiga masalah anggaran. Iya. Anggaran daerah. Anggaran daerah itu mampu tidak diserap oleh pemerintah untuk membangun kebijakan. Lu ngaku orang Medan kalau nggak kena banjir bukan orang Medan. Iya. Anggarannya itu gede bro. Iya makanya saya mencari orang yang sebenarnya pengen konteksnya satu. Kalau saya milih DPRD Sumut atau Medan yang peduli dengan sungai. Karena sungai itu sangat penting. Normalisasi sungai tidak ada yang mencanangkan sampai sekarang nih. Saya hidup 22 tahun. Tahun ini 23. Gak ada nih normalisasi sungai yang baik. Gak ada. Tidak ada. Salah satu contoh kemarin saya baru berkeliling ke dapil yang kena banjir. Ya. Jadi di sana itu mereka ya bisa dibilang kaum-kaum yang inilah yang kena banjir. Bisa dilihat nih. Ada di beritanya di mana tuh Bang? Bisa dibaca di di mana? Pokoknya nanti saya share lah berita online-nya di sama Bro Gunawan. Bagaimana tahu Medan Metropolitan banjir masih sebetis orang dewasa, bro. Waduh, pemerintah kerja 3 tahun lebih bongkar-bongkar paret, bro. Tapi yang saya dapat di lapangan banjir masih sampai betis. Iya, saya sepakat. Jadi masalahnya sebenarnya satu, masalah Sungai Bedera. Sungai Bedera itu lokasinya sudah diduduki oleh kantor-kantor pemerintahan, oleh rumah-rumah penduduk. Jadi untuk normalisasi itu sangat sulit. Benar. Debit air di daerah, terutama daerah saya di daerah Elbetia itu sangat tinggi kalau hujan. Jadi arusnya itu beradu ketika dibuat untuk masuk ke sungainya. Jadi karena sungainya itu tidak mampu menahan debit air, makanya di situ mentok-mentok aja. Balik lagi mau masuk ke pintu airnya, balik lagi meluap ke jalan rayanya, masuk ke rumah penduduk. Kan kita nggak bisa menuntut rumah penduduk setiap tahun harus ditinggikan kan, bro? Iya. Yang dibenerin kan drainase sama sungai atau paretnya. Iya benar. Bukan rumah penduduk kita minta setiap tahun harus
tambah tinggi. Benar. Emang manusia dikasih vitamin makin tinggi, rumah penduduk mah segitu-segitu aja kalau nggak dibangun, Bro. Iya. Saya sepakat. Sebenarnya menarik. Jadi sebelum ini dibuat, saya sempat diskusi sama beliau masalah tentang politik Indonesia, apa yang dia perjuangkan. Sebenarnya paham dia untuk sampai sini terlatar belakangi oleh pendidikan beliau. Beliau adalah lulusan Unpad, jurusan Hubungan Internasional. Jadi paham lah. Jadi kalau nyari orang muda yang tahu rencana mau maju ke DPR tuh ngapain, beliau adalah salah satu orang yang bisa saya rekomendasikan kepada Anda. Kemudian Bang, ini pertanyaan penting sebenarnya. Bagaimana kemudian PS ini nunjuk Abang, Dirga kok ke Medan bagian dapil 1? Itu prosesnya gimana Bang? Apakah instan Abang bilang, oh ini aku mau maju? Atau gimana? Sebenarnya kan saya kan memang orang Medan, terpanggil. Pertama itu saya ditawarin di Dapil Bandung, Bro. Oh iya? Dapil Bandung. Tapi saya melihat Bandung itu untuk anak muda sudah ramah. Sudah lumayan keren lah. Seperti saya bilang tadi, di Bandung itu taman bukan taman untuk pacar-pacaran gelap-gelapan seperti yang ada di Medan. Di Bandung itu ada nama taman film, taman lansia, taman baca. Jadi anak muda Bandung nongkrong hal-halnya rata-rata positif. Kalau di Medan anak muda nongkrong di taman pasti pikiran orang tua itu negatif. Karena lampu aja nggak ada, begitu kan? Benar sekali. Internet, iya dong. Jadi begitu. Jadi kira-kira pas ditawarin Bandung saya merasa, wah Medan lebih parah. Medan harus dibenerin. Jadi seleksi masuk PSI bisa saya bilang kita masih jujur. Kita tidak ada memakai duit sama sekali. Paling saya keluar duit untuk transportasi Bandung Medan lah ya. Itu ya wajar, itu kan karena kehendak pribadi gitu ya. Jadi kita diseleksi, kita diwawancara, disuruh bikin paper anti korupsi, anti toleransi, bagaimana gagasan kita, segala macam. Jadi mungkin kita orang-orang kredibel. Tapi kenapa saya interest masuk ke Medan, itu tadi karena memang saya asli orang Medan. Iya. Asli orang Medan, besar di Medan, tinggal di Medan, kuliah ke Bandung. Masa kita mau benerin kota orang yang udah beres kan gitu. Mending kita benerin kota kita sendiri yang belum beres. Jadi gitu. Jadi saya awalnya berpikir anak muda Medan mau diajak bekerja sama, tetapi masih susah. Tapi pelan-pelan memang gak ada yang mudah di politik, Bro. Terlebih politik itu yang zaman sekarang penggunaan duit. Karena kita berdiri stand tentang masuk politik untuk memberikan pendidikan politik, harus tetap berusaha, harus tetap berjuang. Dan mungkin Bro Gunawan 5 tahun lagi bisa terjun di dunia politik, tenang. Gue juga gak punya duit, Bro, untuk berpolitik, Bro. Tenang aja. Aman. Saya sebenarnya paham bahwasanya asumsi kalau orang terjun ke politik sebenarnya harus punya uang yang banyak. Tapi kalau nggak punya duit pun sebenarnya bisa dengan cara lebih banyak pelusukannya. Jadi tapi capek, benar dong. Anak muda ya tidak masalah capek. Tapi badan tambah gendut. Politik itu happy. Iya. Karena saya tidak nyabur duit. Ketika benar sekali dong. Saya gila. Tidak. Jadi sebenarnya kenapa konten saya politik praktis, saya sudah bilang juga ke beliau bahwasanya saya pengen politik ini menyenangkan, sepraktis itu gitu loh. Makanya saya pengen sekali punya rekan-rekan diskusi seperti beliau. Kemudian yang Abang pikirkan kenapa Medan ini masih susah berkembang itu apa? Apa sih yang pikirkan? Medan ini susah kali berkembang nih karena ini nih pasti nih. Medan bukan tidak bisa berkembang, tapi Medan tidak mau berkembang. Kenapa saya bilang itu? Karena orang-orangnya tidak mau berkembang. Seperti tadi masyarakat, kenapa masyarakat tidak mau maju? Karena masih memikirkan politik itu cuma sekedar duit. Bagaimana masyarakat yang tertipu? Kalau calon anggota dewannya juga memberikan duit seperti itu. Pertama, yang kedua, kualitas manusianya, SDM-nya harus ditingkatkan. Beriringan dengan program kedua nawacita Jokowi kalau dia kepilih nanti, pembangunan manusia. Saya ngambilnya di situ. Bagaimana saya duduk? Saya berjanji ke dapil saya, semua uang reses yang saya terima waktu jadi anggota dewan akan saya serahkan semua ke dapil. Bukan berupa uang tunai, Bro. Sebagai pelatihan. Saya akan mendirikan base camp selama 5 tahun saya menjabat. Di situ kita buat ruang kreatif. Yang suka industri digital boleh main ke base camp, lakukan segala macam apa yang bisa dilakukan. Karena kita membangun manusianya, infrastrukturnya udah dibangun Pak Jokowi,
tinggal bagaimana manusia memanfaatkan infrastrukturnya. Ya. Begitu. Ya, PSI juga setahu saya sedang mengembangkan aplikasi untuk pengontrolan Ya, kader-kader anggota dewan yang terpilih nanti. Misalnya, apa ini terpilih kerjanya ngapain aja nih, dari HP bisa kita cek. Di antara ngapain aja, apa produk politik yang dihasilkan, mentoknya di mana. Saya taunya PSI seperti itu dan itu luar biasa. Dan kita nanda tangani fakta integritas pasti Jakarta. Iya, fakta integritas Pak. Tidak boleh korupsi, bro. Tidak boleh absen pas rapat. Tidak boleh jalan turun ke dapil. Kalau nggak kita dipecat. Oh iya. Iya, dari tantangan fakta integritas. Dan saya juga membuat kontrak politik terhadap dapil saya. Contoh ada daerah yang belum tersalur air bersih. Kita bikin kontrak politik, saya duduk di situ. 1 tahun kalau saya duduk air bersih harus terakhir di situ. Terakhir di situ. Lah, karena saya tidak ada beban. Karena niat saya memang tulus untuk melayani. Kalau orang lain, calon lain udah pakai duit, lu suruh pakai kontrak politik, nggak akan ada yang mau. Mereka udah ngasih duitnya. Begitu. Iya, sebenarnya saya dapil 4 Medan nih. Saya pemuda yang cukup sering keluar rumah. Tapi tidak pernah melihat calon-calon legislatif dapil 4 Medan turun ke dapil, bro. Tidak ada nih, mohon maaf nih siapa dapil 4 Medan nih. Nanti dapil 4 Medan dari PSI gue turun, tenang aja. Iya, harus ada nih. Hei. Calon legislatif dapil 4 Medan. Medan itu butuh dapil 4 Medan. Depan rumah saya itu paretnya belum di drainase. Hei, saya tunggu itu. Saya selalu kebanjiran setiap malam, bro. Kalau hujan. Calon legislatif. Kemudian Bang, setelah nanti Abang terpilih nih misalnya nih, amin. Kemudian apakah Abang ada rencana untuk membuat sebuah gerakan volunteer untuk Abang atau untuk PSI-nya? Misalnya untuk kegiatan PSI gitu, misalnya, saya nih kan punya politik power, membesarkan partai. Apakah ada atau nggak ada niatnya? Nah, ini kan PSI ini kan partai yang baru lah kita bilang kan. Dan gagasannya itu bagus. Iya, saya paham. Tapi memang kalau di daerah masih kurang lah pergerakannya. Jadi begitu saya duduk nanti, otomatis PSI pasti dikenal masyarakat. Iya. Oh ini caleg muda yang menang kemarin dari partai Burem, yang katanya Burem itu PSI. Bahkan saya turun ke dapil, PSI dikira PSSI, bro. Padahal PSSI lebih buruk dibanding PSI. Jauh. PSI masih lebih bagus. Gitu. PSSI jadi dong. Nanti saya akan membuat. Mungkin sayap muda PSI. Yang sampai ke tingkat kelurahan, sampai ke ranting-ranting. Untuk memperkuat basis. Oke. Kita butuh anak-anak muda yang kreatif. Iya. Anak-anak muda yang terus bekerja. Bukan anak-anak muda yang naik atas boncengan dari orang tuanya. Atau atas kepentingan satu golongan. Kita nggak pengen itu. Medan bersih kalau dipimpin oleh orang-orang bersih. Iya. Itu. Aduh. Jadi memang memulai itu dari kita. Iya. Saya sebenarnya malu waktu diskusi dengan beliau. Jadi beliau dia menganggap yang buruk-buruk nih wilayah saya. Ya benar, karena saya lahir di Medan, besar di Sumut. Saya juga lahir di Medan, wilayah saya juga buruk. Sama aja. Jadi beliau adalah salah satu anak muda yang pengen merubah Medan menjadi Medan yang ramah terhadap anak muda, punya ruang politik ruang lingkup yang luas untuk anak muda berkarya dan berolahraga. Yang ketiga tadi saya nangkep ekonomi kreatif juga harus ditingkatkan. Itu beliau dapil 1 Medan. Medan Barat, Medan Petisa, Medan Baru. Oke. Caleg nomor 4 dari PSI nomor 11. Dari PSI nomor 11. Jadi di bulan 4 di tanggal 17 lihat kertas warna hijau. Warna hijau ya. 11 dilihat. Cobloslah nomor 4 Dirgantara Reksi Martua Pangaribuan. Oke. Karena perubahan itu dari anak muda. Karena anak muda adalah anak-anak yang akan membawa generasi Indonesia ke depannya. Saya yakin Bro Gunawan 5 tahun lagi ditunggu pergerakannya. Jangan salah pilih perahu. Iya dong. Ingat tujuan masuk politik itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bukan untuk berkuasa, tapi untuk membantu orang-orang sekitar. Karena lewat politik orang-orang dibantu lebih banyak dibanding kau pengusaha. Iya, benar. Yang bisa kau bantu cuma 2-3 orang. Iya. Itu langsung duitmu habis. Iya. Kau punya anggaran daerah, kau bisa melakukan itu untuk orang miskin, untuk orang-orang yang tidak punya pendidikan, tidak punya kesehatan. Nanti ya berjuanglah.
Iya. Jadikan agamamu sebagai landasanmu untuk berpolitik, bukan sebagai tamengmu dalam berpolitik. Ya, harus diingat. Oke, Bang Dirga, terima kasih. Sebelum berakhir, ada nggak yang abang mau tanya ke saya? Apa aja terserah, saya akan menjawab. 2019 arahnya kemana nih? Waduh. Jangan nggak usah dijawab. Iya. Pilihlah presiden yang sudah bekerja, pilihlah anggota-anggota dewan yang mau bekerja, pilihlah anggota dewan yang tidak memberikan uang di awal tapi membahagiakan kalian selama dia menjabat. Oke, terima kasih Bang Dirga. Sukses selalu, semoga terpilih, amin. Dan selamat jumpa untuk kalian di politik selanjutnya. Selamat sore.